Shalom. Hari ini kita tidak akan belajar mengenai doktrin, namun hari ini Sumi akan menjelaskan. Kita seringkali menemukan bahwa ayat-ayat dalam Alkitab adanya tanda kurung. Apa sih maksud tanda kurungnya? Sebagai contoh di dalam Injil Matius 17 ayat ke-21. Terdapat tanda kurung di dalam ayat ini. Bunyi ayat ini adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, apa maksud tanda kurungnya? Dan bagaimana dengan Alkitab terjemahan lain? Sebagai contoh Sumi ambil di terjemahan NIV di dalam Matius 17 ayat yang ke-21. Ini ayat ke-21. Kosong dan langsung melompat ke ayat ke-22. Lihat, ayat ke-21 tidak ada kalimatnya, hanya ada catatan kaki B di sini. Nah, lalu apa maksudnya? Mengapa di Alkitab NIV tidak ada kalimat yang sama seperti di terjemahan kita di LAI? Jadi begini, Alkitab pada saat itu ditulis menggunakan bahasa Yunani. Kalau Injil Matius oleh Matius ditulis di papirus. Karena tidak ada kertas saat itu, papirus itu tidak bertahan lama. Karena itu, sewaktu setelah menulis, beberapa waktu kemudian tulisan Matius disalin menggunakan tangan juga. Nah, salinannya ini disalin lagi, disalin terus sampai beribu-ribu tahun. Sehingga tahun 1500 sekitar tahun 1500 adanya pengumpulan naskah-naskah salinan yang disalin menggunakan tangan karena tidak ada mesin fotokopi saat itu. Naskah-naskah salinan yang menggunakan tangan ini disebut manuskrip. Sekitar tahun 1500 diadakan pengumpulan manuskrip. Naskah-naskah ini disebut manuskrip TR, Textus Receptus. Nah, Alkitab LAI bersumber dari naskah manuskrip TR, Textus Receptus. Nah, sekitar tahun 1800 di kemudian hari diadakan pengumpulan lagi, naskah-naskah lagi. Nah, naskah tersebut diberikan nama WH, Westcott and Hort. Itu pengumpulan kedua. NIV bersumber naskah manuskrip WH. Mengapa ada perbedaan di naskah-naskah manuskrip ini? Yang sumber LAI dan sumber NIV. Jadi begini, karena itu naskah salinan. Jadi mungkin ada kerusakan dari naskah-naskah tersebut. Salah satunya mungkin di ayat ini. Adanya kerusakan tulisan, adanya tak terbaca, atau adanya kehilangan tinta, atau adanya yang hilang mungkin ayat itu di dalam manuskrip-manuskripnya. Maka dari itu di NIV tidak mencatat kalimat-kalimat itu. Karena itu sudah berapa ribu tahun yang lalu dan salinannya disalin terus. Sebegitunya kita saat itu umat-umat Kristen untuk melestarikan pengajaran Kristen ini. Nah, tapi apakah itu menjadikan suatu kontradiksi? Tentu bukan. Karena kalau apabila kita bicara kontradiksi, maka isinya saling bertentangan, maksud dan tujuannya saling bertentangan. Tapi Alkitab ayat ini, perikop ini tidak memiliki kontradiksi antara NIV dan LAI. Karena di cerita ini tetap ceritanya sama, isinya sama. Yesus menyembuhkan seorang perempuan muda yang sakit ayan dan murid-muridnya tidak bisa. Namun ada ayat ini tertulis bahwa jenis ini, Yesus bicara bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Sedangkan di NIV tidak ada. Namun itu tidak menjadi kontradiksi. Karena pun di NIV tadi sudah menunjukkan adanya footnote, catatan kaki yang berkata demikian. Some manuscript include here words similar to Mark 9:29. Jadi di NIV pun menulis di beberapa manuskrip yang mereka bukan sumber dia, itu ada kata-kata yang sama dengan Markus 9 ayat ke-29. Markus 9 ayat ke-29 itu adalah cerita yang sama, dan di dalam NIV Markus 9 ayat ke-29 adanya kata jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi ini bukan suatu kontradiksi, namun suatu kejujuran. Bahkan Alkitab kita ini yang terjemahannya dari salinan juga menerjemahkan dengan kejujuran bahwa memang kalau tidak ada ya tidak ditulis. Kalau memang rusak ya mereka tidak tulis. Kalau memang tidak terbaca pun mereka tidak menulisnya. Jadi Alkitab kita ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena beribu-ribu tahun kita bisa mendapatkan satu buku ini. Padahal effortnya itu beribu-ribu tahun menyalin salinannya, disalin, dikumpulkan dan diterjemahkan. Kalau sudah kita bicara Alkitab terjemahan, pastilah kita memiliki problematika linguistik tata bahasa. Sedangkan yang Sumi maksud saat itu
bahwa Alkitab itu tanpa salah adalah hanya khusus untuk autograf, tulisan asli. Kalau Injil Matius ditulis oleh Matius saat itu. Namun kalau sudah disalin dan termakan oleh waktu, salinannya termakan oleh waktu dan juga sudah diterjemahkan, otomatis problematika linguistik tata bahasa pun kerap kita temui. Jadi bahwa Alkitab kita ini adalah suatu buku yang sangat jujur dalam menerjemahkannya. Justru itu suatu yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang masih mungkin dalam membacanya mungkin ketiduran, ngantuk, ya seharusnya kita juga harus memiliki effort yang lebih. Karena saat itu, teman-teman saat itu untuk menyalinnya ini membutuhkan effort yang luar biasa. Tentunya dalam pimpinan Roh Kudus. God bless you.